Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap? Senyum dong. Tegang amat pagi-pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat semua? Perasaan hatinya bagaimana hari ini? Apakah kalian bahagia semuanya? Hah, bahagia nggak? Bahagia karena uang jajannya banyak hari ini. Oke, baik. Siapa tadi pagi yang bangunnya kesiangan? Adakah? Kenapa kesiangan? Tidak sholat subuh dong? Ya, Masya Allah, langsung. Oke, baik. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang tertunda, yaitu akan melanjutkan pelajaran masih tentang kaitan dengan sholat. Baik, sebelum itu, sebelum kita mulai belajar, tentunya seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, dan kalian dijadikan anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang saleh dan saleha. Baik, angkat tangannya, kepala ditundukkan. Baca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbik lana wa liwalidina. Amin. Baik. Setelah berdoa, tentunya biar kita semakin semangat pada pagi hari ini. Semangat gak pagi hari ini kita belajarnya? Nah, lumayan. Oke, biar tambah semangat kita ice breaking dulu. Biar semangat, biar segar masih pagi. Oke, ice breakingnya kita tepuk semangat saja ya. Oke, yang keras suaranya, yang nyaring, biar saraf-sarafnya tidak tegang. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Baik anak-anak, pekan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana salat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, pekan lalu sudah kita belajar tentang salat bagi musafir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang salat bagi orang yang sedang sakit. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salat bagi orang sakit. Kenapa orang sakit masih harus melaksanakan salat? Begini. Oke.
Di dalam Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana setiap umat Islam wajib melaksanakan sholat, ya, dalam keadaan apapun. Ya, begitu pentingnya sholat sehingga dalam keadaan apapun kita masih dituntut untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena suatu saat di akhirat nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sholat bagi orang yang sedang sakit. Kira-kira kalian ada yang sudah tahu belum bagaimana orang yang sedang sakit melaksanakan sholat? Coba yang sebelah sini. Tahu nggak? Kalau orang sedang sakit, sholatnya seperti apa? Duduk. Oke, bisa duduk. Kemudian, yang kelompok 2? Berbaring. Oke, berikutnya? Telentang. Baik. Kalian tentunya sudah punya gambaran, sudah punya bayangan sholat sambil duduk itu seperti apa sih? Ya, kemudian sholat sambil telentang itu seperti apa sih? Tata caranya seperti apa? Oke, sekarang Bapak akan menguji kalian sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Nih Bapak akan kasih kertas. Nanti kalian coba diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Kalian diskusikan bagaimana tata caranya orang dalam keadaan sakit tapi dia harus melaksanakan sholat. Oke, ini Bapak berikan satu. Oke, satu. Nanti ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Oke. Baik, perhatikan terlebih dahulu. Ini kita temanya adalah sholat bagi orang sakit. Oke. Ketika kita pada hari ini mempelajari tema bagaimana sholat bagi orang yang sakit. Supaya apa? Supaya nih. Nah, setelah kita mempelajari ini, nanti ke depannya siswa diharapkan dapat memahami ketentuan sholat bagi orang sakit dengan baik dan benar. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisis tata cara sholat bagi orang sakit dengan baik dan benar. Oke, tadi sudah disebutkan ada 3 cara ketika orang sakit melaksanakan sholat. Yang pertama dalam keadaan duduk, kemudian yang kedua berbaring, dan yang ketiga telentang. Oke, kita bagi nih udah 3 kelompok. Coba kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok seperti apa saja sholat sambil duduk. Ya, sebelah sini. Kelompok 1, kelompok 2 coba diskusikan bagaimana sholat sambil berbaring, dan yang ketiga diskusikan dengan temanmu sholat sambil telentang. Jangan lupa di sini ada masing-masing tentukan ketuanya siapa. Ya, ketuanya jangan lupa oke. Nanti setelah selesai diskusi aja, ngobrol. Kira-kira apa? Ya, nggak usah canggung-canggung, nggak usah ragu-ragu. Oke. Nanti setelah selesai baru kalian presentasi ke depan. Oke, Bapak kasih waktu berapa menit ya? Kelompok 2 sudah, itu kelompok 2. Oke, kelompok 1 mau diberi nama apa? Kelompok 1 mau diberi nama kelompok apa? Keren. Oh, kelompok cantik. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 2 mau diberi nama apa? Kelompok Al-Fatih. 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 Oke, nggak apa-apa. Kelompok 3 mau diberi nama apa? Sigma Boys. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan. Diskusikan dengan teman kalian. Ya. Ya, silakan diskusikan kemudian ditulis.
Wah, ini kelompok cantik nih. Ya, dibilang kan Bapak. Kelompok mana yang sudah? Oke, sebentar ya, kita tunggu yang lain. Sekarang kalian masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Pertama Bapak minta untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, siapa yang akan maju? Silakan. Oke, semuanya nak. Yang lain perhatikan ke depan. Temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Udah, tenang aja. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Ketua kelompoknya siapa? Yang keras ke teman-temannya. Ayo. Perkenalkan kami kelompok Ya. kami Nama kelompoknya apa? Al-Fatih. Al-Fatih. Oke, tadi diskusinya tentang apa? Salat berbaring. Sholat sambil Berbaring. berbaring. Coba jelaskan bagaimana sholat sambil berbaring. Posisi kepala di sebelah utara. Perhatikan. Di sebelah selatan. Ah, Sebelah kanan berada di bawah badan menghadap kiblat. oke, pertama apa? Posisi kepala sebelah utara. Kemudian Kaki di sebelah posisi kaki di sebelah selatan. Kemudian tangan. sebelah kanan berada di bawah badan. Oke, benar itu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya. Silakan duduk kembali. Duduk. Oke, berikutnya kelompok 1. Silakan maju. Perkenalkan nama kelompoknya dan sampaikan ya. Kelompok 1 berapa orang yang akan maju? Ayo. Kelompok 1. Ya, silakan. Perhatikan ya teman-temannya, perhatikan. Oke, kelompok 1, silakan. Kelompok 1, nama kelompoknya apa, Nak? Kelompok cantik. Oke, akan menjelaskan tentang apa? Sholat sambil duduk. Oke, coba disampaikan. Apa itu duduk iftirash? Oh, duduk tahiyat awal. Oke. Duduk tawaruk. Iya. Tahiyat akhir. Oh ya, duduk tahiyat akhir. Oke, berikutnya. Duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi. Oke, bisa. Terus? Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Jadi sholat sambil duduk. Tadi sholat yang pertama sholat sambil berbaring. Nah, sekarang sholat sambil duduk yang pertama posisi duduknya itu duduk iftirash ya, atau duduk tahiyat awal. Kemudian yang kedua, duduk tawaruk. Apa itu duduk tawaruk? Duduk tahiyat akhir. Kemudian bisa juga duduk di atas kursi ya, di kursi. Dan yang terakhir menghadap kiblat. Oke, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Oke, baik. Berikutnya kelompok ya, kelompok Sigma Boy. Silakan kelompok 3 Sigma Boy. Ayo perkenalkan diri. Perkenalkan kita dari kelompok 3. Kelompok Sigma Boy. Oke, lanjut. Oke. Satu orang aja yang baca nggak apa-apa ya. Oke, sholat sambil telentang. Oke, sholat sambil telentang, posisi kaki berada di sebelah barat, kemudian kepala berada di sebelah timur, kemudian menggunakan bantal. Oke, menghadap ke atas ya. Gak ke sana karena menghadapnya ke atas. Oke, terima kasih untuk kelompok Sigma Boy. Tepuk tangan dong buat temannya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah
menggambarkan atau mempresentasikan pemikiran-pemikiran kalian tentang bagaimana cara orang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Baik, kita lanjut, perhatikan ke monitor. Kita akan lanjutkan pelajarannya. Yap. Ya. Salat dalam keadaan sakit. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Ketika sakit pun, kita wajib mendirikan salat. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka boleh mendirikan salat dengan duduk. Oke, tadi di kelompok 1 ya. Kemudian berbaring, kelompok 2. Bahkan telentang. Nah, ya, oke, dengan isyarat. Nanti ada juga dengan isyarat, ada dengan hati. Islam merupakan agama yang mudah dan tidak mempersulit pemeluknya. Mengapa kita sampai harus seperti ini? Ya, karena sholat merupakan tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat, berarti kita mendirikan agama kita. Tapi kalau sebaliknya, kita meninggalkan sholat, maka kita meruntuhkan agama kita sendiri. Dan orang yang meninggalkan sholat akan mendapat dosa. Baik, ada sebuah hadis dari Imran bin Husain. Beliau sakit bawasir atau wasir. Ya. Saya kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Ini hadis riwayat jamaah. Nah, kemudian Imam Nasai menambahkan, jika engkau tidak mampu dengan berbaring, maka dengan telentang. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Jadi Allah itu tidak membebani kita. Seperti kemarin, padahal kita sedang dalam perjalanan, tapi kita diberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Nah, maka di sini juga saking pentingnya sholat dalam keadaan apapun, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi Allah kasih solusi. Allah kasih pilihan mau dengan cara apa kita melaksanakan sholat. Oke, baik. Berikutnya, nah, salat dengan cara duduk. Ya. Orang yang sakit wajib mengerjakan salat selama akal dan ingatannya masih sadar. Kalau orang sudah koma, wajib nggak? Ya enggak, belum dong, masa orang masih koma disolatin? Belum. Orang yang sudah meninggal baru disolatin. Oke. Jadi selama ingatannya masih sadar, akalnya masih sehat, maka dia masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau sakit dan tidak bisa berdiri, maka salatnya dapat dilakukan dengan cara duduk. Oke. Bagaimana tata caranya? Ini seperti ini, perhatikan. Pernah nggak kalian dalam keadaan sakit kalian melaksanakan sholat dengan cara yang 3 tadi? Pernah nggak? Ada yang pernah? Apa boro-boro sholat lagi sakit, ya kan? Nggak sakit aja kesiangan. Ya, tadi siapa yang kesiangan tadi? Iya. Ya. Oke, baik. Seenggaknya kita sudah mengetahui bagaimana ketika kita nanti suatu saat kalian semua sudah dewasa dan kalian dalam keadaan sakit, sedangkan kalian punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, maka lakukanlah sholat sambil duduk. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan seperti saat duduk tasyahud awal atau duduk iftirash tadi. Ya, ketika kita sama seperti sholat biasa,
Dan ketika tahiyat awalnya, nah duduknya seperti itu. Namanya duduk iftirosh. Telapak kaki kiri kita dudukin, kemudian telapak kanannya kita berdirikan. Itu yang pertama. Langkah-langkahnya sama seperti sholat pada umumnya, seperti sholat sambil berdiri. Yang berbeda apanya? Posisinya saja. Yang berbeda hanya keadaannya saja. Praktek sholatnya sama. Bacaannya niat, membaca niat. Karena setiap sholat harus membaca niat. Rukun di dalam sholat salah satu diantaranya adalah niat. Kalau kita meninggalkan niat, maka sholat kita tidak sah. Ya. Jadi harus tetap niat. Nah, setelah niat, kita membaca apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Kalau untuk perempuan seperti ini. Jangan begini perempuan. Nah. Perempuan bagaimana? Seperti ini. Kalau untuk laki-laki, Allahu Akbar. Seperti ini ya. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Kemudian mengangkat setinggi bahu seperti ini, yang laki-laki juga boleh. Banyak ya, asal jangan seperti ini saja. Mengangkat tangan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, asal jangan seperti ini saja. Nah, berlebihan. Baik, berikutnya setelah kita membaca niat takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ya, kenapa kita tidak membaca doa iftitah ya? Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah, jadi boleh kita lewatkan, ya. Jadi membaca doa iftitah boleh kita lewatkan karena itu hukumnya sunnah, apalagi kita sholatnya dalam keadaan sakit, kita sholatnya dipercepat. Jadi membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek apa yang saja yang kalian hafal. Tapi surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaatnya karena Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Ngerti ya? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada nggak? Paham? Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Oke, ruku dengan tumaninah. Bagaimana cara rukunya? Duduk membungkuk sedikit. Oke. Duduk membungkuk sedikit. Cek, ya. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Menunduk membungkuk, yaitu duduk kemudian duduk tegak dan membaca doa ruku. Bagaimana bacanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ruku itu membungkuknya sedikit saja. Ya kan? Nah, setelah membungkuk sedikit, kemudian yang kelima adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Apa itu i'tidal? Bangun dari ruku. Bagaimana bacanya? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Oke, itu namanya i'tidal. Oke, kemudian sujud. Nah, bagaimana sujud? Sujud itu kalau bisa sujud seperti biasa sambil duduk nih, nggak apa-apa sujud. Tapi kalau nggak bisa, membungkuknya lebih banyak daripada tadi ruku. Ya, harus dilebihkan. Nah, caranya seperti itu. Duduk sujud, duduk di antara sujud, duduk tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir atau tawaruk. Salam yang terakhir. Salamnya sama seperti biasa, yang pertama ke sebelah kanan dan itu merupakan bagian daripada rukun. Oke, ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Faham? Beneran? Oke, baik. Kita lanjut. Ini tadi penjelasan dari kelompok berapa nih? Kelompok 2, kelompok apa tadi? Al-Fatih. Oke, salat dengan cara berbaring.
Jika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, maka kita boleh mengerjakannya dengan cara berbaring. Oke. Berbaring menghadap kiblat. Pasti karena sholat itu syarat sah daripada sholat harus menghadap kiblat. Posisi kepala berada di sebelah utara. Utara mana di sini? Utara mana? Ayo. Ayo. Utara ya, sebelah sini. Betul, Nadif. Ya, Nabil. Nah, sebelah sini. Utara, kemudian dan kaki sebelah selatan. Mana selatan? Lawannya. Oke. Kemudian membaca niat. Nah, posisinya tadi ada namanya tangannya, posisi tangannya tadi ya. Tangannya ada di bawah tangan sebelah kanan. Berarti menghadapnya ke kiblat. Ya, posisi tangan kanan ada di bawah badan. Ya. Kemudian membaca niat, kemudian membaca takbiratul ihram dengan mengangkat tangan setinggi bahu. Sama, bisa nggak ngangkat tangan setinggi bahu? Lagi berbaring. Lagi berbaring. Bisa ya? Lagi berbaring bisa. Oke, kemudian bersedekap. Lagi-lagi di sini nggak ada nggak ada doa iftitah karena posisi kita sedang sakit. Jadi sholatnya dipercepat karena doa iftitah merupakan sunnah. Kemudian bersedekap dan membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya setiap rakaatnya wajib membaca Fatihah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa Zadin mananya? Zadin sudah bisa sholatnya? Oke, nanti dipraktekkan ya. Oke, berikutnya. Apa ini? Oke, berikutnya. Ruku dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka. Gini ya. Oke, ke depan digerakkan kepalanya dengan cara mengangguk, ya. Pada saat sujud kepala lebih ditundukkan. Bedakan antara ruku dengan sujud. Kemudian i'tidalnya bagaimana Pak? Kita kan sedang berbaring. Untuk i'tidal dan duduk antara dua sujud cukup kembali ke posisi semula. Tadi berbaring lurus posisinya, ya. Tidak perlu membungkuk duduk antara dua sujud. Cukup luruskan saja. Yang penting nanti bacaannya sesuai dengan posisi, misalnya lagi duduk antara dua sujud, maka bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. Oke, dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Cukup kembali ke posisi semula dengan membaca doa, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah hafal? Sudah paham? Wih, Masya Allah. Oke, baik. Berikutnya. Ini dia. Salat dengan cara telentang. Tadi ini kelompok Sigma Boy. Kelompok 3, insyaallah. Oke, bagaimana cara pelaksanaan salat sambil telentang? Kedua kaki diarahkan ke kiblat. Mana kiblat? Sebelah sana, barat dari kita. Kemudian, jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal, harus diberi bantal, ya, supaya posisi kepalanya lebih tinggi daripada kaki. Kemudian kepala ada di sebelah mana? Utara. Bagaimana? Bengkok dong, belok kalau di utara. Di mana? Barat itu tadi kaki tuh. Berarti berada di lawan arah, lawan arah. Masa bengkok? Telentangnya bengkok. Jadi kepala berada di sebelah timur dan kaki berada di sebelah barat. Dan jangan lupa menggunakan bantal supaya posisi kepalanya lebih tinggi daripada
kaki. Kemudian bacaan dalam salat telentang, bacaannya sama dengan cara bacaan dalam salat sambil berdiri. Sama aja bacaannya, semuanya juga sama. Yang berbeda apanya? Gerakan. Yang berbeda apanya? Posisinya. Yang berbeda apanya? Keadaannya. Baik, dan yang terakhir, gerakan dalam salatnya sama dengan gerakan salat sambil berbaring tidur miring. Sama seperti gerakannya tadi. Cukup dengan memanggut atau mengangguk. Oke? Sudah punya gambaran tadi ya? Bagaimana tadi posisinya? Sudah ya? Oke, baik. Cus. Nah, ini terakhir. Baik. Dari PPT tadi yang sudah kita simak, ya, yang sudah kalian perhatikan, yang sudah Bapak jelaskan, Bapak akan coba menguji. Bapak akan coba mengetes sampai sejauh mana pemahaman kalian atau sampai sejauh mana kalian mengerti tentang apa yang materi hari ini kita pelajari. Baik, sebentar. Bapak siapkan terlebih dahulu. Siapkan alat tulisnya. Biasakan? Hah? Ya, tulis nama. Kenapa? Nama lengkap dong, Nak. Nama pendek gak apa-apa. Oke. Kok nyanyi? Nyanyi apa itu? Oke. Ya. Oke, nomor 2 itu. Ya. Nomor 2 jadi seperti ini. Betul, tinggal ditambah saja angkanya. Ayo, Nak. Iya. Jadi ada beberapa yang tipe. Ada nih, jadi maksud. Ya, jadi hukum. Terus ada sambal, jadi sambil. Baik, sudah ya? 1 sampai 5 sudah? 1 sampai 5 sudah? Oke, baik. 1 sampai 5. Perhatikan, kita akan evaluasi sampai sejauh mana pemahaman kalian. Ya, kalian sudah belum? 1 sampai 5 kamu belum? Bapak tanyanya apa, Nak? Oke, baik, kita evaluasi dulu yang bagian A. Oke, kita coba sampai sejauh mana ada yang salah atau tidak dalam jawaban kalian. Salat dengan bagian dada menghadap ke atas, kepala ke timur, dan kaki ke barat merupakan salat sambil A. Berbaring, B. Terlentang, C. Duduk, D. Berdiri. Jawabannya apa? Apa? B. Oke, sip, pintar. Baik, berikutnya nomor 2. Jumlah rakaat salat 5 waktu dalam sehari semalam adalah berapa rakaat? A. 19, B. 17, C. 5, D. 27. Berapa? 17, B. Oke, baik. Berikutnya nomor 3. Apabila kita sakit, maka hukum salat 5 waktu adalah apa? Wajib. Oke, jadi dalam keadaan apapun salat tetap hukumnya
Wajib. Nomor berapa? 4. Ada yang salah nggak jawabannya? Hah? Tadi ada yang salah jawab nggak? Ada yang salah jawab nggak? Oke, baik. Sekarang nomor 4. Salat dengan kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, dan dada menghadap ke barat merupakan salat sambil A. berbaring, B. terlentang, C. duduk, D. berdiri. Berbaring. Baik. Betul semua jawabannya? Oke, baik. Kemudian yang terakhir, salat wajib dalam sehari semalam ada berapa? A 19, B 27, C 25, D 5. Oke, betul semua? Oke, baik. Terima kasih. Ada yang salah? Nomor berapa yang salah? Nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini adalah hilang. Nah, kesimpulannya, salat merupakan ibadah yang wajib didirikan oleh umat Islam dalam kondisi apapun selama akal dan ingatan kita masih dalam keadaan sadar. Jadi, anak-anak semuanya, jangan sesekali kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Allah berikan cara-cara supaya kita tetap menghamba kepadanya, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Kita selesai pertemuan kita hari ini, yaitu belajar tentang sholat bagi orang sakit. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mudah-mudahan sampai nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur, dan kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pekan depan. Akhir kata dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.